Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Memuna, mahasiswi dari RPL 6 Stika Sukabumi. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan manajemen bencana yang dimana manfaatnya itu untuk meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat meminimalkan dampak kesehatan, mengurangi korban jiwa, serta mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Jenis bencana yang akan diangkat pada kesempatan ini yaitu kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Nah, untuk gempa bumi ini adalah getaran atau guncangan pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung api, atau penyebab lainnya. Gempa bumi dapat mengakibatkan kerusakan bangunan, korban jiwa, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Selanjutnya kita mempersiapkan tempat untuk melakukan pendidikan kesehatan manajemen bencana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Siti Memuna, mahasiswi dari RPL 6 Stika Sukabumi. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Nazia. Ibu Nazia ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan manajemen bencana yaitu dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa. Untuk waktunya sekitar 10 menit tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, ini ada leaflet ya, bahan media untuk nanti Ibu bisa dibaca-baca lagi di rumah setelah ini. Baik Ibu, kita mulai. Untuk temanya kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Untuk gempa bumi ini adalah getaran atau guncangan pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung api, atau penyebab lainnya. Gempa bumi dapat mengakibatkan kerusakan bangunan, korban jiwa, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Untuk dampak dari gempa bumi ini nantinya adanya kerusakan rumah, gedung, dan fasilitas umum, korban luka maupun meninggal dunia, kebakaran akibat kebocoran gas atau korsleting listrik, adapun gangguan pelayanan kesehatan, listrik dan komunikasi, trauma atau stres psikologis pada korban. Itu dampaknya Ibu ya. Untuk kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi ini, untuk sebelum gempanya, kenali daerah rawan gempa dan jalur evakuasi. Pastikan bangunan rumah kokoh dan aman. Kencangkan lemari atau rak agar tidak mudah roboh. Lalu siapkan tas siaga bencana yang berisi seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, peluit, power bank, dokumen penting, masker, dan pakaian ganti. Lakukan latihan evakuasi bersama keluarga. Simpan nomor telepon darurat Ibu. Ya, untuk selanjutnya saat terjadi gempa, tetap tenang dan jangan panik. Lakukan prinsip drop, cover, and hold on, yaitu merunduk, berlindung di bawah meja atau benda yang kuat, pegang meja atau tempat berlindung hingga guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda yang dapat jatuh. Jangan menggunakan lift. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, dan pohon. Jika Ibu sedang berkendara, berhenti di tempat yang aman dan tetap berada di dalam kendaraan sehingga hingga guncangan tersebut selesai. Setelah gempanya, Ibu keluar menuju tempat terbuka jika kondisinya memungkinkan. Periksa kondisi diri sendiri dan bantu orang yang terluka. Matikan aliran listrik dan gas bila aman dilakukan. Waspada gempa susulan, ikuti informasi resmi dari BMKG. Jangan memasuki bangunan yang retak atau rusak sebelum dinyatakan aman. Itu ya Bu. Lalu untuk pesan utama dalam materi ini atau dalam penyuluhan ini yaitu siaga sebelum bencana terjadi, tetap tenang saat gempa, utamakan keselamatan diri dan keluarga, ikuti informasi resmi dan hindari berita yang belum jelas kebenarannya. Untuk dari keseluruhan ini bisa disimpulkan gempa bumi ini ya Ibu tidak dapat diprediksi, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, itu materi dari kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi ya Ibu ya. Untuk sampai di sini apakah
sudah mengerti Ibu? Mengerti, alhamdulillah ya. Boleh diulang apa saat terjadi gempa itu kita harus gimana Ibu menghadapinya? Yang saya ingat tadi, salah satunya nggak apa-apa ya. Yang pertama itu tetap tenang dan jangan panik. Terus yang keduanya itu jauhi kaca, terus benda kayak lemari, benda yang udah Udah jatuh jatuh ya. kayak gitu. Terus jangan menggunakan lift gitu. Siap. Bagus Ibu ya, Ibu sudah mengetahui bagaimana menghadapi situasi kesiapsiagaan dalam bencana ini. Demikian untuk penyuluhan kali ini. Nanti selanjutnya kita akan melakukan latihan evakuasinya ya terhadap bencana alam ini. Kalau begitu, terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.